Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua Prodi Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Husnul Huluk, Magister Farmasi Apoteker. Yang kami hormati, Pembina Himpunan Mahasiswa Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong, periode 2020-2021, Ibu Eka Wuri Handayani, Master of Public Health Apoteker. Yang kami hormati, dosen farmasi beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ketua Panitia Pengajian Raihana, serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di acara kajian Ramadan bersama yang dilaksanakan pada hari Minggu 25 April 2021 tanpa halangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Amin. Selanjutnya, saya Susi Agustina selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan syari tilawah. 3. Sambutan-sambutan. 4. Pengajian dengan tema Ramadan Momentum untuk Bertaubat. 5. Sesi tanya jawab. 6. Penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 133 sampai 134, dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudari Raihana dan Khadijah Khorimatul Al-Kubro. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Raihana dan Khadijah Horimatul Al-Kubro. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kaprodi Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Husnul Huluk, Magister Farmasi Apoteker. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada mahasiswa ya, ini kegiatan yang bagus. Jadi apa namanya? Kalau dari sisi kita ini adalah kegiatan suasana akademik ya, meningkatkan suasana akademik. Jadi seharusnya sih kegiatan seperti ini rutin ya, tetapi apa namanya? Mungkin karena satu dan lain hal, jadi kegiatannya mungkin kurang rutin ya. Jadi dulu pernah diadakan ya dulu, tapi saya lupa itu periodenya siapa ya, mungkin periode angkatannya Mbak Dwi Melinda, saya lupa. Itu dulu pernah pembicaranya itu dari dosen ya. Nah, nanti saya minta tolong nanti di-upload saja ya dari dosen, dari mungkin seperti sekarang ya, jadi dari alumni nggak masalah ya. Kemudian dari dosen lagi ya, setahu saya kemarin ada catatannya ya, dosen yang belum ya, misalnya yang belum apa jadi pembicara ya, saya usul ya nanti dosen-dosen yang belum jadi pembicara bisa dijadikan pembicara ya untuk pengajian. Jadi nanti ini kalau didokumentasi ya akan menjadi peningkatan suasana akademik, akan lebih baik lagi ya, akan lebih baik lagi kalau pengen meningkat levelnya. Jadi forum ini ditingkatkan levelnya menjadi rekognisi ya, misalnya bekerja sama dengan organisasi farmasi yang lain, misalnya dengan UAD ya, dengan Magelang. Jadi Hima Farsi bekerja sama dengan organisasi farmasi di universitas lain bisa sama. Nanti pembicaranya mungkin bergantian dari dosen UAD mungkin ya. Saya kira itu bisa dijalankan ya. Kemudian dari dosen farmasi diundang, ada undangannya, nanti itu jadi hal yang sangat bagus ya, karena akan dari itu istilahnya rekognisi. Ya, itu pertama ya, manfaat pertama ya dari pengajian adalah dari sisi peningkatan akademik ya, suasana akademik. Yang kedua ya tentu saja yang kedua mudah-mudahan ya kita dengan melakukan kegiatan seperti ini ya ada suasana lain ya, kita mendapatkan pengetahuan ya, mendapatkan wawasan, dan kita bertemu dalam suasana yang tidak formal ya, dalam suasana pengajian ya. Jadi ini kalau dari sisi kita ya, ini namanya Islami ya. Jadi visi misi kita itu kan unggul ya dalam farmasi klinik, dalam farmasi herbal ya. Inovatif dan Islami, ini Islami namanya. Jadi sekarang kita kalau untuk jadi catatannya, kita sekarang itu melakukan kegiatan yang Islam. Jadi sesuai dengan visi misi kita. Ya, itu ya. Jadi seperti itu. Dan untuk saya rasa untuk kegiatan mahasiswa sudah banyak ya, untuk Islaminya sebenarnya sudah banyak, dan kuliah AIK sampai 4 semester ya.
sampai 4 semester dan kegiatan sudah banyak. Insya Allah kegiatan ini akan memperkaya ya khasanah kegiatan Islam kita ke depannya. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih pada Mas Sugeng yang sudah bersedia menjadi pembicara ya dalam forum seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti amalnya diterima di Allah. Kemudian yang keempat, saya sangat berharap ya, sangat berharap untuk pengajian ini ke depannya itu satu ya, diadakan walaupun hanya mungkin 4 bulan ya. Tapi melibatkan yang lain ya, perguruan tinggi yang lain ya. Itu nanti bisa koordinasi dengan bisa koordinasi dengan, mungkin kan kita kenal ya dengan pengurus yang lain ya dari Himaversi yang lain ya. Kita bisa komunikasi bagaimana kalau kita mengadakan kegiatan bareng-bareng ya. Saya kira kalau saya dari UAD itu banyak ya pembicara-pembicara yang saya yakin bersedia jadi pembicara ya. Misalnya Pak Gintoko itu pasti bisa ya jadi pembicara. Ya nanti kalau perlu bantuan saya bantu ya untuk komunikasi dengan dosen dari UAD misalnya ya. Itu harapan saya seperti itu ya. Nah, kemudian dari kita juga harus ada yang jadi pembicara ya dari dosen. Ya. Jadi saya sarankan di A+ ya gantian ya, mungkin alumni, mungkin mahasiswa juga kalau ada yang berani ya jadi pembicara ya silahkan aja. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Husnul Khuluq, Magister Farmasi Apoteker, atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pengajian kepada Saudari Raihana. Kepadanya kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Prodi Farmasi Fikih Muhammadiyah Gombong, Bapak Dr. Andes Muhammad Husnul Khuluq, Magister Farmasi Apoteker. Yang terhormat pula pembina Himpunan Mahasiswa Farmasi Fikih Muhammadiyah Gombong, Ibu Eka Wurihandayani, Master of Public Health APT. Yang kami hormati dosen farmasi beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi Fikih Muhammadiyah Gombong periode 2020-2021, yaitu Saudari Ervina Ayuning Tias, serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di acara kajian bersama bulan Ramadan ini tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya di sini selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran sehingga acara ini dapat dilaksanakan meskipun secara virtual dikarenakan keadaan yang sedang seperti ini, dan semoga pandemi segera berakhir supaya kita dapat melakukan kegiatan seperti biasa lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah berada di bulan suci Ramadan seperti bagian bulan ini. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana penuh keberkahan, kemuliaan, dan ampunan. Ramadan adalah momentum terbaik untuk banyak beristighfar dan bertaubat. Dengan memperbaiki puasa dan qiyam Ramadan, bagi yang berhalangan karena udzur syar'i sehingga tidak bisa berpuasa atau sholat, janganlah berdiam diri. Tetaplah memperbanyak istighfar dan bertaubat, atau juga dengan mendengarkan kajian,
karena sekarang kajian online sudah banyak sekali, dengan memperbanyak kebaikan dan amal soleh yang lain seperti zikir, doa, bersedekah dan sebagainya. Jangan sampai kita melewatkan Ramadan tanpa terampuninya dosa kita. Jangan sampai juga kita menyesal karena tidak memaksimalkan ibadah di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa kita semua, dan semoga Allah menerima amalan-amalan kebaikan di bulan kemuliaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dapat sampaikan, jika ada kekurangan ataupun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan dari saya maupun dari panitia penyelenggara dan dari panitia acara ini, saya mohon maaf dan setulus-tulusnya. Himafarsi Jaya, Himafarsi Jaya, Himafarsi Lampui Batasmi. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Hana atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, acara yang keempat, yaitu pengajian dengan tema Ramadan Momentum untuk Bertaubat, yang akan dibawakan oleh Saudara Sugeng Supriyanto, Sarjana Farmasi. Kepadanya kami persilahkan. Untuk pemaparan materi, 45 menit. Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Ketua Program Studi Farmasi Program Sarjana, beliau Dr. Andes, Apoteker Muhammad Husnul Khuluq, Magister Farmasi. Yang terhormat Pembina Himpunan Mahasiswa Farmasi Stikes Muhammadiyah Gombong, beliau Ibu Eka Wuri Handayani, serta jajaran dosen ya, yang tadi saya sempat melihat ada Bu Tri Cahyani juga ya, hadir di sini, alhamdulillah. Kemudian ada Bu Laili juga tadi saya sempat lihat hadir, serta rekan-rekan semua para pengurus Himafarsi Stikes Muhammadiyah Gombong yang luar biasa, dan mahasiswa Stikes Muhammadiyah Gombong yang saya banggakan. Ini sepertinya ada berapa tingkatan, tingkat 1, 2, 3 ya sebenarnya. Ada lumayan banyak ini pesertanya, 120-an. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu ya, walaupun dalam suasana online begitu, tapi insya Allah tidak mengurangi khidmat kita dalam melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya, salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah uswatun hasanah, suri teladan yang baik untuk kita semua, dan kita juga sangat menantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ini. Mohon izin untuk para dosen sekalian, ini pada kesempatan kali ini saya dimintai tolong oleh Himafarsi untuk menyampaikan sebuah tema. Adapun tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu Ramadan Momentum Bertaubat. Jadi ada 3 kata di sini. Insya Allah selama 45 menit ke depan nanti kita akan kaji bersama ya tentang taubat. Intinya di taubat nanti yang akan saya tekankan.
Baik, untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini, ya kita akan membedah dari sisi makna kata per kata dulu ya. Yang pertama Ramadan ya. Ramadan dari katanya itu bermakna, ada yang memaknai Ramadan itu panas, ada yang memaknai Ramadan itu membakar ya. Ada juga yang memaknai Ramadan itu menggugurkan atau merontokkan begitu. Apa yang digugurkan, apa yang dirontokkan, apa yang dibakar ya. Beberapa ulama menyampaikan bahwa yang digugurkan, yang dirontokkan dan yang dibakar itu adalah dosa-dosa kita. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu disebabkan karena amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan ya dibandingkan dengan amalan-amalan yang dilakukan di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Di mana setiap amalan kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan dilipat gandakan pahalanya. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua untuk mengimbangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya atau maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dari 12 bulan yang ada, itu bulan yang istimewa ini adalah bulan Ramadan. Saya tidak akan membahas tentang keistimewaan bulan Ramadan, karena sudah ada banyak kajian-kajian yang membahas itu ya. Nanti fokus kita adalah di taubatnya. Kemudian kata yang kedua adalah momentum ya. Momentum itu bisa kita artikan dengan saat yang tepat ya, waktu yang tepat. Momentum itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan waktu ya, dimensi waktu. Jadi sangat tepat sekali. Waktu yang pas, yang cocok. Dan selanjutnya masa perjalanan. Taubat itu semacam perjalanan. Kembali dari mana ke mana? Ya, dari beberapa referensi, taubat itu kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Atau kembali dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT menuju ke sesuatu yang itu diperintahkan. Atau juga bisa diartikan kembali dari melakukan hal-hal yang tidak baik ya, menuju ke hal-hal yang baik ya. Atau secara sederhana taubat itu bisa diartikan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu. Itu sebagai pengantar. Nah, hadirin sekalian, kita sebagai manusia biasa tentu saja kita tidak akan lepas dari yang namanya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul itu ya. Jadi karena memang sudah fitrahnya manusia ya. Jadi al-insanu makhlukul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya melakukan kesalahan dan lupa. Itu merupakan fitrah atau sifat dasar dari manusia ya. Yang namanya manusia biasa ya seperti itu. Pasti ada kalanya melakukan suatu kesalahan dan sering juga lupa begitu ya. Jadi lupa itu memang sifat dasar dari manusia. Nah, kesalahan-kesalahan atau maksiat-maksiat yang kita lakukan, ya itu juga jangan dianggap enteng, gitu ya. Karena maksiat kecil sekalipun itu kecil ya, kalau dilakukan berkali-kali, ya sering sekali dilakukan, itu juga nanti akan terakumulasi ya, menumpuk dan akhirnya akan membuat hati kita keras. Jadi masalah utama yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan itu sebetulnya adalah yang ditakutkan adalah kerasnya akan membahayakan kita ke depan gitu ya. Dan sekalipun kita pernah melakukan berbagai macam kegiatan maksiat ya, mungkin bagi kita yang terbiasa menjaga diri ya, mungkin nggak terlalu ini ya, memikirkan ya, nggak terlalu terpikirkan.
Tapi bagi mungkin yang pernah melakukan perbuatan maksiat, apalagi itu sebuah dosa yang besar ya, tentu akan menghantui kita ya. Ini kira-kira maksiat yang saya lakukan itu bisa diampuni atau tidak oleh Allah SWT. Apalagi kalau maksiat yang besar itu dilakukan tidak hanya sekali tapi berkali-kali, tentu akan menjadi beban bagi kita yang melakukannya. Nah, perasaan seperti itu sebenarnya tidak salah ya, tidak salah kita merasa bahwa kita itu sangat hina begitu ya di hadapan Allah Taala karena kita pernah melakukan kegiatan maksiat ya, baik yang kecil maupun yang besar, apalagi yang besar itu pasti akan berefek ke mental kita. Hal itu perasaan itu baik ya, selama perasaan itu tidak menutup atau tidak menjadikan kita itu berputus asa dari rahmat Allah gitu ya. Nah, ini ada statement yang bagus dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Beliau adalah penulis kitab Al-Hikam ya, bagi yang sudah pernah baca ini bagus kitab beliau isinya. Beliau menyebutkan bahwa maksiat yang melahirkan rasa hina pada dirimu hingga engkau menjadi butuh pada Allah itu lebih baik ya daripada taat yang menimbulkan perasaan mulia dan sombong atau membanggakan diri. Ini ada dua hal yang harus kita cermati gitu ya. Biasanya orang-orang yang dia melakukan maksiat itu akan cenderung pada suatu titik tertentu itu pasti akan ada pada tahapan dia itu menyesal ya, menyesali perbuatan-perbuatan maksiatnya. Dan akhirnya dia akan mencari cara bagaimana agar dia bisa kembali bersih dari maksiat yang pernah dia lakukan. Nah, perasaan inilah yang akan membuat dia itu jadi dekat kepada Allah, butuh pada Allah. Ya. Kalau orang yang sudah biasa berbuat maksiat kemudian mencapai pada titik ini, dia akan butuh pada Allah, butuh ampunan Allah, butuh maaf dari Allah SWT ya, butuh dibersihkan dosa-dosanya dari Allah. Dia pasti akan mendekat dengan Allah. Nah, itu baiknya orang yang melakukan maksiat kalau bisa seperti itu bagus ya. Cuma kalau sampai hatinya mengeras, akhirnya malah jauh dari Allah, ini yang membahayakan. Yang ditakutkan adalah itu sebetulnya. Jadi lebih baik preventif ya, atau menjaga diri dari perbuatan maksiat sekalipun itu kecil ya, daripada walaupun kita sudah tahu konsepnya ya, bahwa Allah pasti akan menerima taubat dari setiap hambanya, tapi jangan pernah sekali-kali kita sengaja untuk melakukan perbuatan maksiat, karena yang ditakutkan adalah kerasnya hati kita. Nah, ini ternyata lebih baik ya dibandingkan dengan orang yang taat. Nah, ketika kita penyakitnya orang yang taat itu adalah ketika mereka itu bangga terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang taat itu sangat dikhawatirkan juga oleh Rasulullah SAW ya. Yang ditakutkan adalah ketika ketaatannya itu membuatnya jadi berbangga diri. Karena dia sudah merasa terbiasa melakukan ketaatan, ibadah-ibadah, zikir-zikir, begitu. Jadi akhirnya dia merasa lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini penyakitnya orang yang taat yang sangat ditakuti oleh Rasulullah SAW. Nanti akan timbul perasaan bangga dan efeknya adalah bisa menimbulkan sikap sombong ya. Jadi merendahkan yang lain karena dia merasa sudah paling baik sendiri dibandingkan dengan yang lain, dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh dirinya begitu. Ini yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah hadis, barang siapa dalam diri seseorang itu ada sikap sombong, ya, walaupun sebesar atom ya, ada yang menerjemahkan atom, ada yang menerjemahkan sebesar biji darah begitu ya, ada yang menerjemahkan debu ya, apapun itulah intinya hal yang sangat kecil sekali. Walaupun sangat kecil sekali ada perasaan sombong dalam hati kita, maka nerakalah tempat kita. Itu ancaman dari Allah SWT. Jadi sama-sama punya efek negatif ya. Maksiat kalau dilakukan berkali-kali walaupun itu kecil, yang ditakutkan adalah nanti akan mengeras hati kita dan kita justru akan jauh dari Allah. Tapi ketika maksiat itu mampu mengantarkan kita kepada titik merasa hina dan akhirnya butuh ampunan Allah, itu yang diharapkan. Taat pun demikian ya.
Taat sebenarnya sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah SWT, namun ketika ketaatan itu menimbulkan rasa yang sombong, ya, membanggakan diri, itu yang juga ditakutkan akan membawa kita ke neraka bahkan, ya. Jadi sama-sama memiliki sisi positif dan negatif. Jadi kita harus benar-benar menjaga diri. Kalau saat ini kita sudah berada pada posisi yang taat, maka kita harus betul-betul menjaga hati kita agar jangan sampai muncul sifat bangga terhadap diri kita sendiri dan merendahkan orang lain atau teman-teman yang lain. Begitu. Itu harus kita jaga betul. Jadi kita melakukan ketaatan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Karena ancamannya itu tadi. Nah, kemudian ini ada kalau teman-teman nanti buka Al-Hikam, ya, di pasal 59 ini ada statement juga. Seperti ini bunyinya. Jadi andai perbuatan dosa itu tidak lebih baik bagi seorang mukmin daripada ujub. Ujub itu yang tadi saya sebutkan, itu yang merasa berbangga diri, ya, sampai menimbulkan sikap sombong. Ending dari ujub ini biasanya sampai ke tahapan sombong, ya. Maka Allah tidak akan membiarkan seorang mukmin berbuat dosa untuk selamanya. Di sini sebenarnya ada dua perbuatan yang sama-sama dilarang oleh Allah, ya. Perbuatan dosa itu juga dilarang untuk dilakukan oleh Allah SWT. Kemudian ujub pun, ya, sifat ujub juga itu dilarang oleh Allah SWT dengan ancaman tadi itu, ya, walaupun ada sebiji zarah, ya, sebesar atom dalam hati kita disikap sombong, maka akan dimasukkan dalam neraka. Gitu. Sama-sama perbuatan yang dilarang. Namun dalam buku Al-Hikam ini disebutkan ternyata perbuatan dosa itu lebih baik, ya, lebih baik daripada rasa ujub. Kenapa? Karena itu tadi, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa pasti akan ada titik di mana orang itu ingin bertaubat, ya, ingin mengakhiri perjalanan dosanya, ingin kembali kepada Allah. Jadi orang yang berbuat dosa itu nanti endingnya adalah, harapannya adalah bisa sampai ke titik itu, yaitu bagus. Kenapa itu lebih bagus dari ujub? Sedangkan orang yang ujub, orang yang taat itu, ketika dia sudah kerasukan sifat terujub, yaitu nanti malah justru akan jauh dari Allah. Perbedaannya di situ. Ketika ujub dia akan semakin menjauh dari Allah, ketika kita melakukan perbuatan dosa itu cenderung, ya, secara umum cenderung akan mendekat kepada Allah, ya, sama-sama perbuatan yang dilarang. Jadi jangan sampai, ya, kita melakukan kedua hal tersebut. Kalau saat ini yang kita masih suka melakukan kemaksiatan, dosa-dosa walaupun kecil, gitu, ya, kita segera bertobat. Nanti akan saya bahas juga di sini seperti apa langkah-langkahnya. Kemudian kalau yang saat ini kita sudah bisa menjaga diri, ya itu jaga hati kita. Jangan sampai ada sifat ujub, apalagi sampai ke sombong, begitu, ya. Nah, ini tadi yang sempat saya sampaikan. Ujub itu menjauhkan seorang hamba dari Allah, sedangkan dosa itu menarik hamba mendekat kepada Allah. Tadi yang saya jelaskan, ya. Ketika orang sombong itu, yaitu karena merendahkan orang lain, merasa lebih bagus, maka dia akan cenderung jauh dari Allah. Sedangkan orang yang berdosa, ada suatu titik di mana dia itu akan berniat untuk kembali kepada Allah, ya, taubat. Kemudian ujub merasa besar diri, ya, jadi merasa paling baik, merasa paling bagus dibandingkan dengan yang lain, ya. Sedangkan dosa itu merasa kecil dan rendah di sisi Allah SWT. Ya, karena rasa kecil dan rendah di sisi Allah inilah yang akhirnya justru akan mengantarkan si pelaku ini menjadi dekat kepada Allah. Begitu. Nah, ini, jikalau kalian tidak pernah berbuat dosa, ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya, bisa kita renungi juga. Niscaya yang paling saya takutkan pada kalian adalah yang lebih dahsyat lagi. Ternyata ada yang lebih dahsyat lagi dari berbuat dosa. Apa? Yaitu ujub atau kagum pada diri sendiri. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Bahayanya ujub adalah, nah ini di hadis riwayat Muslim, ujub itu nanti endingnya pasti akan menimbulkan sikap kesombongan.
walaupun sebesar biji sawi atau sebesar debu atau sebesar atom gitu ya. Ada banyak versi. Kemudian ada yang bertanya, yang dimaksud dengan sombong itu apa ya? Apakah orang yang suka memakai baju yang bagus begitu apakah bisa disebut dengan sombong? Ya, ternyata bukan seperti itu definisi sombong ya. Definisi sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, awal dari sifat meremehkan orang lain yang tidak lain adalah ini sombong ya, itu berasal dari sifat ujub yang ada pada diri kita ya, kagum pada diri sendiri ya, kagum atas ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, kagum atas kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, itu yang nanti akan menghantarkan kita meremehkan orang lain, dan itu adalah salah satu tanda bahwa orang tersebut menjadi orang yang sombong, dan ancamannya adalah tidak akan masuk surga ya, walaupun itu hanya sebesar biji sawi, hanya kecil sekali kita ada sifat sombong maka tidak akan masuk surga. Nah, ini penting untuk kita renungkan ya. Jadi walaupun kita saat ini sudah bisa menjaga diri dari segala macam perbuatan dosa, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menjaga diri juga agar jangan sampai hati kita itu tercemar ya, terkontaminasi oleh sikap sombong, sikap ujub yang akan menjadikan kita sombong. Begitu. Nah, ini adalah perintah ya, jadi perintah taubat dan janji Allah ya dalam Al-Quran ya, tadi sudah jadi pengantar kita ya, sari tilawah itu Quran surat Ali Imran ayat 133 disebutkan Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah. Jadi perintah taubat dalam Al-Qur'an itu adalah bersegera. Bersegera itu artinya ya secepat mungkin setelah kita melakukan perbuatan dosa ya harus diiringi dengan taubat ya. Kita harus istighfar. Harus segera istighfar, bertaubat kepada Allah. Ya, jadi harus segera diiringi dengan perbuatan baik ya. Kalau dalam hadis, bukan hadis. Kalau dalam ayat yang lain ya, itu juga disebutkan seperti itu. Kita harus mengiringi perbuatan buruk kita dengan kebaikan gitu ya. Untuk apa? Untuk menghapus perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik itu tadi. Perintahnya adalah bersegera. Kapanpun kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang, harus segera bertaubat. Ya, jangan menunggu nanti, jangan menunggu besok, jangan menunggulah, pokoknya bersegera. Misal nanti ada contoh-contohnya di belakang akan saya sampaikan. Ya, itu ayat yang pertama ya. Sebenarnya ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang membahas soal taubat. Ini saya ambil hanya beberapa saja yang menurut saya penting untuk kita perhatikan. Nah, kemudian yang kedua ini adalah janji Allah ya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 110 ya. Itu janji Allah bahwa barang siapa yang mengerjakan kejahatan ya, kejahatan kan bisa macam-macam ya. Perbuatan dosa, su'an itu bisa diartikan perbuatan dosa juga. Bisa diartikan kejahatan, bisa diartikan perbuatan yang buruk lah gitu. Auyat lim nafsahu atau mengenai diri sendiri ya. Kadang kita juga suka mendolimi diri sendiri. Gitu. Kemudian summa yastaghfirullah, kemudian beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahim. Niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini janji Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 110 bahwa siapapun yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan jahat, perbuatan maksiat, selama dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Ya, ini janji Allah. Jadi kita jangan ragu-ragu lagi ketika kita melakukan perbuatan maksiat, segeralah untuk bertaubat. Nah, kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan ya, Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas ya. Jadi ini bagi orang-orang yang melampaui batas juga. Melampaui batas berarti yang melakukan suatu
tindakan yang melebihi batas-batas yang telah ditentukan, ya, yang telah ditentukan batas-batas itu ada pada syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT melalui Rasulnya Muhammad SAW. Jadi ketika kita melampaui batas-batas itu, maka di sini ada perintah dari Allah, janganlah kamu berputus asa. Ya, ini kita jangan sampai berputus asa. Walaupun kita telah melampaui batas yang sangat lampau gitu ya, terlalu melampaui batasan, ya. Ini motivasi dari Allah SWT langsung, ya. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Artinya pintu taubat itu selalu terbuka, ya. Pintu taubat itu selalu terbuka oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang memang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. Nah, sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Ya, di sini ada beberapa 3 ayat yang bisa kita jadikan dasar, ya, bahwa ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita harus segera bertobat, kita harus segera beristighfar. Kemudian kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah, jangan sampai kita punya perasaan bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa kita, walaupun dosa kita itu sebesar gunung, ya, atau mungkin seluas samudra, ya. Itu jangan sampai mengurangi rasa yakin kita bahwa dosa kita akan dimaafkan oleh Allah SWT. Ya. Tentu saja ada dosa-dosa yang memang tidak termaafkan, ya, seperti misalnya dosa syirik, ya. Allah itu dalam sebuah hadis yang lain disampaikan Allah itu akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Artinya selama kita melakukan perbuatan dosa, walaupun itu tadi dikatakan sebesar gunung, seluas samudra, dan lain-lain, ya, yang mengekspresikan betapa besarnya dosa yang telah dilakukan, asalkan itu bukan dosa syirik, insya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya selama kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Atau taubatan nasuha, ya, dalam ayat yang lain. Begitu. Ini ayat ini benar-benar kita perhatikan, kemudian bisa jadi motivasi bagi kita semua untuk melakukan pertaubat. Nah, ini kalau tadi dalam Al-Quran, ini dalam sebuah hadis, ya, ini lumayan panjang. Nanti akan saya ceritakan sebuah kisah juga. Ini dalam hadis riwayat Anas bin Malik, ya, diceritakan, ya, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa pedulikan. Jadi Allah itu enggak mempedulikan dosa kita sebesar apa, gitu, ya. Asalkan mau mendekat dengan Allah, mau ampun pada Allah, insya Allah akan Allah ampuni, ya, selama kita serius, sungguh-sungguh tidak main-main dengan pertobatan kita. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, ya, bahkan ini diekspresikan, ya, untuk memperlihatkan betapa besarnya dosa kita, ya, dengan istilah membumbung tinggi setinggi langit, ya. Kemudian ada lagi dengan sepenuh bumi, ya, dengan sepenuh bumi. Nah, itu tidak jadi masalah bagi Allah SWT, ya. Itu enggak masalah walaupun dosa kita sebesar itu, ya. Pasti akan diampuni Allah SWT selama kita serius, dan yang paling penting adalah jangan sampai kita mendoakan Allah, ya, tidak berbuat syirik. Satu hal yang paling dibenci oleh Allah adalah syirik. Syirik itu mendua, ya. Kita saja kalau punya hubungan dengan seseorang, kemudian orang tersebut mendua, kita juga pasti akan sakit luar biasa, ya. Apalagi Allah SWT. Walaupun kita nggak bisa menyamakan Allah dengan kita, gitu, ya. Cuma kita saja sebagai manusia ketika diduakan itu sakit, ya. Apalagi ya, ini Allah Maha Pengampun, ya. Makanya satu dosa yang tidak termaafkan oleh Allah adalah dosa syirik atau mendua, ya. Begitu. Selanjutnya ada hadis lain, ada banyak sebenarnya hadis, ini saya cuma ambil 2 yang menurut saya bagus untuk motivasi kita. Yang kedua, ini lumayan panjang, ya. Ini ada ceritanya tuh ada seorang manusia yang dia itu bertobat, kemudian melakukan dosa lagi. Bertobat, kemudian melakukan dosa lagi. Terus seperti itu. Dia lakukan seperti itu. Cuma ketika dia bertobat, dia langsung segera bertaubat, ya. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, maksudnya dia langsung bertaubat, ya. Di sini dengan kata-kata Robbighfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku. Jadi ketika setelah melakukan perbuatan dosa, si orang ini kemudian bertobat hanya dengan doa simpel Robbighfirli dzambi, Robbighfirli dzambi. Tapi dia melakukannya berkali-kali
perbuatan dosa. Beramallah sesukamu, sungguh engkau telah diampuni, janji Allah ya. Beramallah sesukamu artinya Imam Nawawi menafsirkan beramallah sesukamu itu ya silakan, kamu mau berbuat dosa kemudian bertobat, berbuat dosa bertobat, silakan sesukamu. Tapi pasti Allah akan mengampuni. Nah sebenarnya hal ini jangan sampai kita lakukan ya, karena kita tidak tahu ya pada posisi apa kita nanti diwafatkan. Kita kan harapannya ketika diwafatkan itu dalam kondisi yang bersih dari dosa, diampuni oleh dosa-dosanya gitu ya. Ya ini orang ini sebagai motivasi saja ya, sebagai motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita melakukan hal ini juga. Ini untuk menggambarkan bahwa betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa. Sekalipun sudah berkali-kali melakukan dosa, kemudian dia bertobat, berdosa lagi, bertobat, melakukan maksiat lagi, tapi Allah tetap mengampuni. Ini hanya sebuah motivasi buat kita betapa luasnya ampunan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang memang ingin bertobat. Begitu ya. Nah, ada kisah tobat pembunuh 100 jiwa yang teman-teman sudah pernah baca. Jadi dikisahkan pada zaman dahulu itu ada seorang pemuda, dia itu mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan maksiat ya, bahkan dia terbiasa membunuh. Diceritakan pada waktu itu dia itu membunuh 99 jiwa ya. 99 jiwa yang tidak bersalah ya. Kalau dalam Al-Qur'an kan disebutkan ketika kita membunuh satu jiwa saja yang tidak diperkenankan secara syariat ya, kita bunuh orang tanpa ada ketentuan syariat yang membolehkan, itu sama saja dosanya dengan membunuh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Apalagi ini dia membunuh 99 manusia yang tidak ada dasarnya secara syariat layak untuk dibunuh ya. Nah, tapi dia sampai pada titik ingin bertobat, ingin kembali kepada Allah, ingin memperbaiki diri, kemudian dia bertanya kepada orang-orang tentang mencari informasi mengenai orang yang paling alim ya. Orang yang paling alim di sini itu mana? Kemudian ditunjuki oleh warga bahwa ada seorang yang sangat alim ya. Kebetulan pada waktu itu yang ditunjuk itu adalah seorang rahib ya, seorang rahib. Kemudian si pemuda ini datang kepada seorang rahib. Setelah sampai, beliau bertanya kepada sang rahib bahwa dia itu telah melakukan dosa pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak layak untuk dibunuh secara syariat. Sudah 99 orang yang dia bunuh. Apakah ketika dia bertobat akan diterima tobatnya oleh Allah SWT atau tidak gitu. Kemudian sang rahib dengan jawaban yang ketus menjawab, tentu saja tidak akan diampuni dosa-dosamu gitu. Nah, saking emosinya akhirnya pemuda ini membunuh si rahib tersebut ya. Akhirnya genaplah 100 jiwa yang telah dia bunuh gitu. Tapi dia tetap merasa bersalah setelah melakukan itu kan. Akhirnya dia bertanya-tanya lagi ke orang-orang, minta ditunjuki orang yang paling alim di sebelah mana, dia ingin berkonsultasi tentang dosa yang dia lakukan gitu ya. Kemudian ditunjukinlah seorang ulama yang memang alim, yang memahami ilmu secara penuh begitu ya, ditunjuki orang tersebut tempatnya, kemudian pemuda ini menuju ke orang alim tersebut. Yang ketika sampai ke tempat orang alim tersebut, beliau juga menanyakan hal yang sama ya, namun jawabannya berbeda. Ketika sampai, beliau bertanya bahwa dia itu sudah membunuh 100 jiwa orang yang tidak bersalah. Ya. Apakah ketika saya bertobat itu bisa diampuni oleh Allah Ta'ala? Kemudian jawab si alim ulama ini menjawab bahwa tentu saja kamu pasti akan diampuni oleh Allah. Siapa yang akan menghalangi kamu untuk bertobat? Nah, setelah itu si ulama ini juga menyarankan kepada pemuda untuk pergi. Ya, kamu hendaknya pergi dari sini, diarahkan untuk menuju ke daerah yang lumayan jauh, di mana daerah tersebut itu dihuni oleh orang-orang yang alim juga, ya, orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, gitu ya. Disuruh pergi ke daerah itu, kemudian disuruh jangan sampai kamu balik lagi ke tempat ini, karena tempat ini memang betul-betul buruk, begitu ya, lingkungannya buruk, sehingga membuat seseorang yang ketika mau bertobat itu rawan untuk kembali lagi mengulangi perbuatan-perbuatan dosanya. Nah, ketika dalam perjalanan menuju tempat yang diberitahu oleh sang alim ulama ini, ternyata atas izin Allah pemuda ini wafat di tengah jalan. Nah, ketika wafat, maka malaikat turun ya, diceritakan dalam sebuah hadis. Sebenarnya cerita ini ada dalam sebuah hadis, nanti teman-teman bisa
searching ya, kisah taubat membunuh 100 jiwa. Nah, ketika wafat itu ada turun 2 malaikat ya. Pertama adalah malaikat rahmat, yang kedua adalah malaikat azab. Kedua malaikat ini saling berebut ingin membawa roh dari si pemuda ini, begitu ya. Menurut si malaikat azab, ini orang belum pernah melakukan perbuatan baik sedikit pun, ya, maka dia harus saya yang ambil, harus saya yang bawa untuk diazab. Namun malaikat rahmat punya pemikiran lain. Oh tidak, pemuda ini walaupun dalam hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, ya, bahkan tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, cuma dia itu sedang dalam perjalanan untuk bertaubat. Jadi dia harus saya bawa, harus saya kasih rahmat. Ya, akhirnya terjadi pertengkaran di situ, dan akhirnya Allah menurunkan malaikat yang berwujud manusia, dan mereka berdua, si malaikat rahmat dan azab ini bersepakat untuk menjadikan malaikat yang berwujud manusia ini sebagai penengahnya. Nah, kemudian oleh malaikat yang berwujud manusia ini diberikan saran, coba sekarang kalian ukur jarak antara pemuda ini dengan tempat yang dulu, ya, di mana di tempat tersebut pemuda ini melakukan berbagai macam kemaksiatan, dengan tempat yang akan dituju, di mana pemuda ini berniat untuk bertobat, memperbaiki diri, insaf dari segala macam kesalahan yang dia perbuat di masa lalu. Suruh diukur. Nah, nanti ketika jaraknya lebih dekat ke tempat yang akan dijadikan taubat, maka malaikat rahmatlah yang berhak untuk membawa roh dari pemuda ini. Ya. Sebaliknya, ya, kalau ternyata lebih dekat ke tempat yang dulu, tempat dia bermaksiat, maka silahkan malaikat azab yang membawanya. Yang ternyata setelah diukur, ternyata jarak yang paling dekat adalah ke tempat yang akan dijadikan pemuda ini untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Ya, maka akhirnya pemuda tersebut dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, dari sini bisa kita ambil ibrohnya atau pelajaran ya, bahwa walaupun kita tidak pernah, kalau di sini kan diceritakan ekstrim sekali ya, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun ya. Pemuda tersebut itu tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, hanya perbuatan maksiat ya, bahkan biasa membunuh begitu ya. Itu. Nah, pemuda ini saja yang kondisinya seperti itu mendapatkan ampunan ya dari Allah Ta'ala ya. Jadi kita harus termotivasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saran dari sang ulama kepada pemuda ini juga bisa kita jadikan ibroh ya, bahwa ketika kita akan bertaubat, pertama yang harus kita lakukan adalah cari lingkungan yang baik ya. Sebagaimana disampaikan tadi oleh ulama ya, bahwa ketika pemuda ini akan bertobat, disarankan untuk pergi dari lingkungan tersebut. Kenapa? Karena di lingkungan tersebut itu memang betul-betul tidak kondusif untuk membuat dirinya dekat dengan Allah. Nah, ini penting ya. Kalau dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa agama kita itu tergantung dengan agama teman kita. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan teman-teman di sekitar kita ya. Kita harus berada pada komunitas yang baik. Insya Allah nih Mafarsi salah satu wadah yang baik juga buat mengkader mahasiswa-mahasiswa farmasi ya, untuk menjadi lebih baik ke depan. Nah, jadi kita harus perhatikan lingkungan kita. Kita sudah berada pada lingkungan yang bagus atau tidak, yang kondusif atau tidak untuk kita memperbaiki diri. Ya, itu pertama yang harus kita perhatikan. Kalau bila perlu kita berpindah, ya, berpindah dari lingkungan yang kondusif, ya, mencari lingkungan yang memang itu baik untuk sesuai dengan niat kita, yaitu berubah, ya, berubah menjadi yang lebih baik atau bertaubat. Ya, itu penting ya kedua hal tersebut. Ya. Pertama, jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah sebesar apapun dosa kita, asalkan kita tidak melakukan perbuatan dosa yang tidak bisa tolerir ya, yaitu mendua ya, atau syirik, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Dan kemudian kita juga harus mencari lingkungan yang kondusif juga ya, yang sama-sama di mana lingkungan tersebut itu sama-sama akan mengantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan baik begitu ya. Kalau kita niat bertobat tetapi kita masih berada pada lingkungan yang buruk, ya susah ya. Akan ada potensi kita ke masa di mana kita itu melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Ya, itu beberapa ibroh yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ya.
Ini waktu saya kurang berapa menit ya, Mbak? Nanti saya diingatkan. 6. Aduh, 5 menit ya. Ini belum masuk ke itu. Nah, ini statement dari An-Nawawi ya, dari Imam Nawawi ya. Beliau menyampaikan bahwa seandainya seseorang berulang kali melakukan dosa hingga 100 kali ya, atau bahkan 1000 kali atau lebih, lalu ia bertaubat setiap kali berbuat dosa, maka pasti Allah akan menerima taubatnya ya. Ini motivasi dari Imam An-Nawawi ya. Jadi kita jangan sampai berkecil hati ketika kita melakukan perbuatan dosa, walaupun itu banyak ya, berkali-kali, maka jangan sampai mengurangi kesemangatan kita untuk bertaubat kepada Allah SWT, karena pasti Allah akan ampuni. Kalaupun misalnya dia bertobat banyak sekali kemudian taubat sekali tidak mengulanginya, itu lebih bagus ya. Seandainya pun tidak ya, kita harus sering kali bertobat. Rasulullah SAW sendiri yang maksum, yang terjaga, yang dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang terjaga gitu. Itu saja setiap hari ada hadis yang menyampaikan beristighfar minimal 70 kali ya. Ada yang 100 kali, ada yang 300 kali, ada berbagai macam versi. Intinya Rasulullah saja yang dia maksum, dia setiap hari masih melakukan istighfar ya kepada Allah SWT, apalagi kita ya. Ini juga harusnya jadi sebagai bahan motivasi buat kita. Nah, ini syarat taubat menurut Imam Ghazali ya. Ini saya ambil dari kitab Minhajul Abidin ya. Nanti teman-teman bisa searching sendiri. Syarat taubat menurut Imam Ghazali ya, karena kurang sedikit saya percepat. Yang pertama, kalau secara umum syarat taubat itu ada 3 ya. Yang pertama adalah menyesal, yang kedua adalah meninggalkan perbuatan dosanya, yang keempat adalah tidak mengulangi lagi. Yang ketiga adalah tidak mengulangi lagi. Nah, ketika dosa yang kita lakukan itu, ketika hubungannya dosa yang kita lakukan itu dengan Allah SWT ya, cukup 3 itu kita lakukan, insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah SWT. Nah, ketika dosa yang kita lakukan itu hubungannya dengan manusia, maka ditambahi dengan ya kita harus meminta halalnya ya dari orang yang kita zolimi begitu. Itu menurut imam-imam secara umum ya. Nah, ini secara khusus Imam Ghazali agak berbeda dengan imam-imam yang lain begitu ya. Ada 4 hal atau 4 syarat yang harus dilakukan sebagai bukti bahwa kita telah taubat secara sungguh-sungguh ya, atau taubatan nasuha. Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa dengan dibarengi tekad hati yang kuat bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi dosa tersebut. Jadi ketika kita berbuat dosa ya, maka ketika kita akan bertobat, kita dalam hati kita juga sudah ada perasaan bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ya, walaupun itu baru dalam hati. Kadang ketika kita bertobat dalam hati masih, wah ini nanti kalau ada kesempatan ya gimana lagi, misal kayak gitu ya. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Jadi mulai dari hati kita tekadkan untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut begitu ya. Kita tinggalkan dan kita jangan sampai kembali ke perbuatan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghentikan dan meninggalkan semua dosa yang telah dia lakukan pada masa lalu sebelum dia bertobat. Jadi ketika kita sudah memantapkan diri untuk bertobat, maka perbuatan-perbuatan di masa lalu yang telah kita lakukan, yang itu masuk dalam kategori maksiat ya, itu harus kita hentikan total ya. Jangan sampai kita dan harus kita tinggalkan ya, jangan sampai kita mengulangi perbuatan tersebut. Ini maksud dari poin kedua. Jadi semua perbuatan yang sifatnya maksiat harus kita tinggalkan, harus kita hentikan. Kemudian yang ketiga, dosa yang ditinggalkannya sekarang harus padan dengan dosa yang pernah dilakukannya. Maksud dari poin ini adalah, misal ketika ya. Waktu untuk pemaparan materi sisa 2 menit. Oh ya baik, terima kasih. Kemudian untuk yang ketiga ini, dosa yang ditinggalkannya sekarang harus padan dengan dosa yang pernah dilakukannya. Jadi ketika kita melakukan misalnya minum minuman keras begitu ya. Ya berarti kalau sepadan berarti ya kita harus tinggalkan perbuatan dosa itu ya. Berarti kita tidak boleh mengulangi minum minuman keras begitu. Sepadan artinya seperti itu. Nanti mungkin kalau ada sesi diskusi bisa nanti ditanyakan kalau ada yang kurang paham. Kemudian yang keempat, taubat itu dilakukan semata-mata untuk mengagungkan Allah ya. Jadi semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain ya, bukan karena dunia, bukan karena harta ya, bukan karena yang lain ya, bukan karena takut di penjara ya. Ya itu seperti itu. Jadi taubat kita semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Nah, kemudian ini beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum bertobat ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah mengingat kembali, intinya adalah mengingat kembali atau berpikir. Mengingat kembali betapa menjijikan dosa yang pernah dilakukan, kemudian mengingat kembali betapa dahsyatnya siksa Allah. Ini juga bisa memotivasi kita untuk tidak mengulang lagi ya perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di masa lalu. Kemudian juga selalu mengingat kesalahan diri ya. Intinya sebelum kita melakukan taubat kita harus benar-benar
menanamkan dalam diri kita ya, betapa menjijikannya, betapa dahsyatnya insya Allah kalau misalnya kita sampai melakukan perbuatan dosa seperti itu dan ketika dipanggil oleh Allah ternyata masih melakukan dalam kondisi yang belum bertobat, yaitu betapa siksanya luar biasa oleh Allah SWT gitu ya. Insya Allah akan menjadikan kita konsisten akan tobat yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk pembagian dosa ya, ini ada dosa karena meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah ya, misal puasa, sholat, itu suatu hal yang diwajibkan oleh Allah ya, maka jalan keluar dari bertobatnya adalah dengan membayar semuanya. Misal ketika kita lupa mengerjakan sholat wajib gitu ya, ya ketika ingat harus segera dikerjakan, begitu kurang lebihnya. Nah kemudian ada dosa antara kamu dengan Allah ya, ini lebih ke larangan ya. Kalau dosa karena meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan itu lebih ke perintah. Kalau dosa antara kamu dan Allah lebih ke larangan-larangan. Ya, misal kita dilarang untuk minum minuman keras, tapi kita melakukan hal tersebut ya, maka itu bisa dikategorikan dosa antara kamu dengan Allah. Ya, cara bertobatnya ya itu dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Jangan sampai mengulanginya lagi. Kemudian dosa antara kamu dan orang lain ini yang paling susah dan ini yang paling berat sebenarnya pertobatannya. Karena dosa ini harus melibatkan orang lain ya, kan melibatkan orang lain berarti kita harus minta kehalalan ya, kita harus minta dihalalkan atas perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan terhadap orang lain tersebut. Bukan hanya semata-mata kita sudah bertobat kepada Allah kemudian dengan orang lain yang kita sakiti itu selesai, enggak, ini harus mendapatkan keikhlasan dari orang yang kita sakiti juga ya. Ini makanya yang paling berat adalah dosa dengan sesama manusia ini begitu. Nah ini motivasi terakhir dari saya begitu ya. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, pasti Allah akan terima tobatnya. Ini janji Allah ya, oleh Rasulullah SAW disampaikan bahwa Allah itu akan menerima tobat dari setiap kita, ya, setiap manusia, selama matahari terbit sebelum matahari terbit dari barat. Ya, artinya sebelum kiamat ya. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Jadi dua hal ini waktu di mana tobat itu sudah tidak bisa dilakukan. Maka sebelum sampai ke dalam dua hal ini, entah mana yang lebih dulu, apakah nyawa kita atau kan kiamat, ya kita harus mempersiapkan diri ya, bahwa jangan sampai kita merasa kecil hati, ya kita berputus asa dari rahmat Allah ya. Janji Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita selama matahari itu belum terbit dari barat dan selama nyawa kita belum sampai ke kerongkongan. Nah terakhir sebagai penutup ya. Ini tidak ada kata terlambat untuk bertaubat ya, kecuali nyawa telah sampai kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya semata-mata dari Allah SWT, ada kurangnya itu semata-mata dari saya sebagai manusia biasa yang tempatnya salah dan lupa. Saya mohon maaf, saya beristighfar. Astagfirullahaladzim. Saya cukupkan untuk kajian pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sugeng Supriyanto, Sarjana Farmasi, yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa raise hand dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami persilahkan.
Teman-teman barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa tadi ya sesuai dengan arahan raise hand, atau mungkin kalau malu bisa di kolom chat mungkin Mbak, siapa tahu malu buat menyampaikan pertanyaan. Baik, kepada Ska Kumasari, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Kumalasari dari kelas Farmasi 2B. Mas, di sini saya ingin bertanya. Kan pada hal taat, pasti ada sesuatu yang dikhawatirkan di mana kita kan bisa menimbulkan sifat ujub atau sombong atas ketaatannya. Nah, terus gimana sih caranya kita itu terus tetap istiqomah dalam ketaatan itu, apalagi di saat situasi yang seperti ini, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Terus bagaimana sih caranya kita itu harus bisa kuat hatinya itu dalam menghadapi suatu tantangan, apalagi pada pandemi saat ini kan mesti ada saja kayak hal-hal yang bisa membuat hati kita kayak goyah, terus juga banyak banget kayak omongan orang-orang yang tidak baik lah, ibaratnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Siska Kumala ya. Terima kasih. Oh, ya. Ini langsung saya jawab atau bagaimana Mbak Susi? Langsung dijawab. Oke, baik, terima kasih. Menanggapi pertanyaan dari Mbak Siska Kumala, ya, apa yang harus kita lakukan ya agar kita istiqomah dalam ketaatan, gitu ya. Yang pertama, kita bisa ambil ibroh atau pelajaran ya dari kisah yang 100 pemuda 100 pembunuh 100 jiwa itu tadi ya, bahwa sangat penting bagi kita untuk menjaga keistiqomahan itu yang pertama adalah lingkungan ya Mbak. Jadi kita harus senantiasa berada pada lingkungan-lingkungan yang memang mendukung, gitu. Jangan sampai kita berada pada lingkungan yang justru akan menjerumuskan kita. Satu, itu pertama yang bisa kita lakukan. Karena memang sangat dominan sekali ya. Kadang kita itu melakukan perbuatan maksiat itu sering-seringnya karena terpengaruh oleh orang lain ya. Mungkin kita tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat, cuma karena kita terpengaruh oleh lingkungan, maka kita akan melakukan perbuatan tersebut. Nah, artinya lingkungan itu suatu hal yang sangat urgent, harus kita perhatikan. Begitu juga ketika kita ingin menjaga ketaatan, ya, agar kita senantiasa berada pada kondisi taat kepada Allah, maka kita juga harus berada pada lingkungan tersebut. Ya, kita harus menjaga diri kita agar senantiasa berada di kalangan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang taat kepada Allah, gitu. Kita harus selektif ya. Ya itu tadi, karena agama kita atau karakter kita atau perilaku kita itu sangat dipengaruhi oleh teman-teman kita. Maka kita harus selektif memilih teman. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang yang gemar melakukan maksiat, bukan. Ya, seandainya kita bisa membuat teman kita yang gemar melakukan perbuatan maksiat itu bertobat, ya itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita takut ya malah kita nanti yang ikut-ikutan melakukan perbuatan maksiat, ya kita sementara ya jauhi dulu ya cukup berteman saja tapi tidak lebih jauh pertemanannya, mungkin seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kita juga harus senantiasa menjaga diri ya, kita harus senantiasa jangan sampai perasaan, misal kita sudah berada pada lingkungan yang bagus, kita sudah menjadi orang yang betul-betul taat ya, kita bisa menjaga diri. Jangan sampai juga kita memunculkan sifat ujub itu tadi ya. Kadang kalau kita sudah sampai tahapan ini, kita juga bisa saja itu adalah
perbuatan yang berpotensi ya, itu berpotensi untuk menimbulkan sikap ujub. Ketika kita sudah berada pada lingkungan yang bagus, ibadah kita sudah bagus, ketaatan kita sudah bagus ya, lantas kita mempunyai perasaan, wah saya sudah jadi orang baik ini ya. Kemudian kita melihat orang lain yang mungkin masih belum seperti kita itu dengan pandangan yang merendahkan, itu juga nanti akan menjerumuskan kita, itu sama saja salah ya. Orang yang terlalu taat kemudian menimbulkan sikap ujub, itu juga salah ya. Orang yang melakukan perbuatan dosa itu juga sudah jelas-jelas salah gitu. Jadi yang harus kita perhatikan adalah yaitu tadi, ketika kita sudah menjadi orang yang taat, sudah bisa menjaga diri, ya jangan sampai ada muncul rasa ujub. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita tidak muncul rasa ujub? Ya, mungkin hadis tentang ancaman itu tadi bisa menjadikan kita membuat kita tidak ujub gitu ya. Bahwa ketika kita sudah ujub kemudian sombong, maka Allah mengancam tidak akan masuk surga ya, walaupun hanya kecil saja ya, mungkin dalam hati saja ya, tidak sampai terucapkan gitu ya. Itu Allah mengancam bahwa kita itu tidak akan masuk surga walaupun kita sudah taat beribadah, tapi ada rasa sombong ya, rasa bangga terhadap diri kita walaupun hanya itu sebesar atom, itu juga bisa jadikan motivasi buat kita ya. Kalaupun kita sudah berada pada kondisi yang baik, ya jangan sampai kita ada sifat ujub karena ancaman itu tadi, kita takut terhadap itu. Nah, kemudian ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan juga tadi belum tersampaikan, yaitu ada kisah di kaum Bani Israel dulu ya, ada Kholi dan Abdi ya. Kholi itu adalah sebutan untuk orang yang dia gemar melakukan perbuatan maksiat, sedangkan Abdi itu adalah orang yang dia itu gemar melakukan ketaatan gitu ya. Pada suatu hari ada seorang Khali itu dia itu bergumam dalam hatinya ya, saya itu seorang yang khali ya, gemar melakukan perbuatan maksiat ya, wah ada baiknya saya berdekatan ya, atau mendekat kepada orang-orang yang kategori abdi begitu ya, agar dia itu harapannya bisa mendapat rahmat Allah SWT ya. Nah, ketika sang khali ini merapat ke seorang abdi ya, seorang ahli ibadah, ternyata dalam hati pun si abdi ini berpikiran yang lain ya. Saya ini seorang abdi, saya ini seorang yang taat kepada Allah ya. Saya orang yang bisa menjaga diri. Apa pantas saya berjejer dengan orang khali yang dia penuh berlumuran dengan dosa gitu ya. Maka akhirnya tadinya dia dalam hati saja seperti itu, tapi terus akhirnya muncul secara lisan, kemudian sampai akhirnya ada ungkapan-ungkapan yang menyakiti perasaan, bahkan sampai menendang orang tersebut begitu ya. Karena dia merasa paling baik dan dia tidak pantas untuk bersanding dengan orang yang tidak baik begitu ya. Sampai akhirnya muncullah turunlah wahyu yang mengatakan bahwa beritahukan kepada kedua orang tersebut ya, Khalid dan Abdi, bahwa mulai sekarang mereka harus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kenapa? Karena sang Khalid tadi itu yang gemar melakukan perbuatan, dia itu sudah aku ampuni dosa-dosanya semuanya ya. Sedangkan si abdi ini, orang yang gemar melakukan ketaatan ini, semua amalannya aku hapus ya, karena sifat itu tadi. Nah, itu di dunia saja seperti itu. Di dunia saja dalam sebuah kisah itu diceritakan bahwa semua amalan yang telah dia lakukan selama ini itu dihapuskan semuanya oleh Allah SWT. Ya, karena ada sifat ujub itu tadi. Nah, sedangkan orang yang dia sudah berniat untuk melakukan tobat justru sama Allah dimotivasi seperti itu ya. Kamu sudah aku ampuni, silakan sekarang kamu melakukan perbuatan yang baik-baik. Begitu juga yang si abdi itu ya. Jadi start dari awal ya. Sama-sama start dari awal untuk melakukan perbuatan baik. Karena itu tadi yang berbuat dosa diampuni, berarti dia mulai dari nol, dia ibaratnya bayi baru lahir gitu ya. Sedangkan yang si abdi itu dia juga sama-sama mulai dari nol karena semua amalan kebaikannya itu dihapuskan oleh Allah SWT semuanya. Ya mungkin itu pentingnya ya dari kita untuk menjaga ketaatan di saat pandemi seperti ini ya, semua kegiatan bisa dilakukan secara online, itu juga harus hati-hati melakukan kegiatan online gitu ya, kita harus pilih-pilih, harus mampu memilih kegiatan-kegiatan online, acara-acara online yang itu juga mendukung pada ketaatan kita ya, misal kajian-kajian online kan ada banyak sekali ya disampaikan juga oleh pembawa acara ya, ketika melakukan penyambutan gitu tadi. Kita juga harus selektif memilih tontonan-tontonan kita ya di online gitu ya, itu harus selektif, jangan sampai kita memilih tontonan-tontonan yang itu tidak mendukung kepada ketaatan kita ya, karena online kita semuanya bisa kita akses semuanya ya, itu tergantung kita.
tontonan yang memotivasi kita untuk selalu taat, ya itu bagus. Jadi lingkungan kita saat ini jauh lebih luas dibandingkan dengan yang dulu ya. Kalau dulu mungkin karena belum online seperti ini, ya kita hanya cukup berada pada tempat yang baik, di tempatnya orang-orang soleh, maka kita insya Allah akan ikut ketularan wangi, gitu ya. Kalau dalam hadisnya seperti itu kan. Ketika kita bergabung pada orang-orang yang soleh itu ibaratnya kita itu kembul atau bareng dengan orang penjual minyak wangi, kita akan ketularan wangi. Kalau kita kembulnya dengan orang-orang yang buruk, ya kita akan ketularan buruk. Nah, kalau dulu mungkin seperti itu. Kalau sekarang jauh lebih luas karena kita online, akses kita bisa ke seluruh dunia, begitu, ke bagian dunia manapun kita bisa. Nah, kita juga harus benar-benar selektif ini untuk memilih acara-acara, kemudian kegiatan-kegiatan. Sebelum kita mengikuti, kita lihat dulu nih, ini kegiatan ini kira-kira mampu membuat kita menjadi lebih taat atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya tidak, ya mending kita nggak usah ikut. Ya. Mungkin seperti itu, Mbak Siska Amalia. Ada tanggapan, Mbak? Oh ya, Mas, untuk kayak seumpamanya, kan sekarang juga era online ya, kan ada kayak seumpamanya teman kita tuh ada yang mengeser kayak apa, hadis-hadis atau apa, kan itu ibaratnya sama saja menyebar kebaikan buat sesama. Terus juga ada tuh teman kita yang komentar, ih apa sih kok postingannya kayak gitu, sok islami banget, sok gini-gini tuh, itu tanggapannya gimana ya, Mas? Oh iya, tanggapan ketika ada seperti itu ya. Kalau menurut saya pribadi ya, memang ada, semua tergantung niat kita ya. Mungkin ada orang yang dia itu membuat satu status atau meng-share hadis-hadis dan lain sebagainya yang kaitannya dengan keagamaan gitu ya. Mungkin ada juga yang sinis sok alim begitu ya. Cuma saya pribadi sih tergantung niat kita gitu ya. Kalau misalnya niat kita itu memang semata-mata untuk menebar kebaikan, bukan untuk kayak semacam show gitu ya, memperkenalkan diri bahwa aku ini orang alim loh gitu. Ya itu nggak masalah. Karena nanti jatuhnya juga sama aja dengan ujub ya, ketika misalnya kita mengeser karena wah ini aku udah jadi orang baik nih, aku pengen ngeser ini. Tapi ketika kita niatkan ini semata-mata hanya untuk berbagi kebaikan ya, karena ketika kita menyebarkan sebuah kebaikan, kita mengajak kepada kebaikan dan orang tersebut melakukan, kan kita juga akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang dilakukan oleh orang tersebut ya. Kalau misalnya niatnya seperti itu sih nggak masalah ya. Jadi menurut saya nggak usah dipedulikan untuk orang-orang yang mungkin berkomentar, kamu sok alim lah, itulah. Itu kan kembali ke niat kita. Nah, ketika niat kita memang betul-betul karena Allah ya, untuk mendapat ridho Allah, karena memang mengikuti ajaran Nabi ya, mengajak kepada kebaikan, seharusnya nggak masalah walaupun katain seperti itu. Nah, ketika kita dikatakan seperti itu, kemudian kita terus nggak melakukan, nah itu yang jadi masalah ya. Jangan-jangan memang kita melakukan kegiatan tersebut bukan karena Allah, bukan karena perintah Allah ya, bukan karena perintah Rasulullah, tapi karena ya itu, karena kita ingin menunjukkan oh saya ini orang baik. Ya. Mungkin seperti itu Mbak Siska Kumala. Ada tanggapan lagi? Iya, makasih Mas. Oke, ya ini di kolom chat kayaknya ada beberapa pertanyaan ini ya Mbak ya. Iya, Pak. Oke, baik, langsung saya coba ya. Ini dari Mbak Rehana ini ya. Oh, ini ketua panitia ini. Mbak Rayana, bagaimana cara kita mengetahui taubat kita diterima Allah SWT? Ya ini, baik. Untuk mengetahui taubat kita diterima Allah SWT, itu Imam Ghazali menggambarkan ya bagaimana penampilan orang itu yang diterima taubatnya oleh Allah SWT ya dalam kitab Minhajul Abidin. Itu tadi juga sebenarnya ingin saya sampaikan, cuma karena waktunya terbatas, jadi saya sampaikan di sesi diskusi. Jadi ketika Allah SWT telah mengampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan di masa lalu ya, maka orang tersebut itu secara penampilan, secara kelihatannya gitu ya, itu orang tersebut dia akan selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Ya, misal di masa lalu dia itu seorang pemabuk begitu kan ya, kemudian dia juga gemar melakukan suka berbohong misalnya. Nah, ketika dia sudah mampu meninggalkan hal tersebut dan hal tersebut konsisten dia jaga dan dia tambahi dengan ketaatan ya. Jadi tidak hanya meninggalkan perbuatan dosa, tapi juga dia tingkatkan ketaatannya kepada Allah SWT dengan melakukan berbagai macam perintah-perintah yang telah dianjurkan ya. Maka
itu bisa dikatakan sebagai tanda-tanda bahwa orang tersebut sudah diterima dosanya, sudah diterima taubatnya oleh Allah SWT. Jadi bisa terlihat dari kesehari-hariannya ya, apakah dia konsisten atas ketaatannya, kemudian dia tidak melakukan perbuatan dosa yang sama di masa lalu pernah dia lakukan. Ya, selama dia bisa menjaga itu, maka menurut Imam Ghazali itu tanda-tanda, salah satu tanda-tanda bahwa orang tersebut sudah diampuni oleh Allah SWT. Itu kalau dosa yang berhubungan dengan Allah SWT ya. Tapi kalau misalnya dosa yang berhubungan dengan orang, itu tadi kan kita harus memohon keikhlasannya. Ya, misalnya kita pernah menyakiti orang lain dengan perkataan kita, begitu kan ya. Itu tidak cukup dengan kita beristighfar kepada Allah ya. Allah bukan mungkin Allah pasti akan mengampuni, tapi orang yang kita sakiti itu bagaimana gitu ya. Berarti kita harus benar-benar mendapatkan keikhlasan dari orang yang kita sakiti. Kalau hubungannya dengan harta, ya kita kembalikan hartanya yang kita zalimi. Kalau hubungannya dengan nyawa, ya kita harus, kalau dalam Al-Quran ada hukum qisas gitu ya, ada hukum qisas kalau dalam hukum Islam gitu kan. Ya kita harus memohon ridhonya ya, memohon ridhonya untuk mengikhlaskan perbuatannya begitu, atau meminta kehalalannya ya, begitu mungkin begitu Mbak Raihana. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Mbak Rafita Diah ya. Saya kira Bu Rafi lah, Bu Rafita ya. Baik, untuk Mbak Rafita, ini cara kita mempunyai niat untuk taubat yang benar-benar taubat, karena biasanya seperti yang disampaikan, kadang kita sudah taubat, nah itu melakukan lagi gimana cara kita menjaga taubat kita. Nah, ini menjaga taubat kita ya. Ya memang betul sekali ya, ketika kita mungkin sudah bertobat ya, yaitu kalau Imam Ghazali kan menempatkan tekad hati pada posisi yang pertama gitu ya. Jadi sebelum ketika kita berencana untuk bertobat ya, maka dalam hati itu sudah muncul tekadnya bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Nah, tekad hati ini yang harus kita jaga, begitu ya. Bagaimana untuk menjaga tekad hati? Yaitu tadi kita harus menjaga diri kita dari lingkungan yang tidak mendukung. Misal kita sudah bertobat untuk tidak melakukan perbuatan minum-minuman keras, misalnya minuman keras itu kan perbuatan dosa, gitu ya. Tapi kita masih gaul sama orang-orang yang melakukan minuman keras, ya itu sama aja. Nanti ada kalanya kita mungkin akan tergoda. Gitu. Kalau misalnya kita sudah benar-benar kuat, kita mampu mengajak orang-orang tersebut untuk bertobat, ya nggak masalah. Tapi ketika kita tidak kuat, ya kita jangan sampai mendekati hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang sama, gitu ya. Jadi pertama kuncinya adalah di lingkungan ya, untuk menjaga taubat kita ya. Pertama di lingkungan. Kemudian yang kedua adalah yaitu tadi kita harus sering membaca, bukan hanya membaca sih ya, kita ikuti kajian-kajian yang di situ juga akan memotivasi kita untuk selalu taat ya, untuk tidak kembali. Dan kalau misalnya kita tadi melihat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi ya, yang saya sampaikan itu, kita ingat-ingat tuh ketika kita sudah bertobat, kita ingat kembali betapa dahsyatnya siksaan Allah ketika kita itu melakukan perbuatan dosa tersebut dan kita meninggal pada posisi dalam kondisi maksiat, gitu ya. Kalau diceritakan dalam kitab tersebut, Imam Ghazali menyampaikan, kalau kita itu tidak sanggup menahan panasnya matahari, kita tidak sanggup menahan sakitnya dipukul oleh polisi, kita tidak sanggup untuk menahan gigitan semut, gitu ya. Ya kita jangan melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena ketika kita melakukan perbuatan dosa dan kita meninggal dalam kondisi belum bertaubat, maka siksaan Allah itu akan seperti itu. Kita akan disiksa di api neraka yang panasnya lebih panas dari matahari. Kita akan dipukul oleh malaikat Jabaniyah yang sekali pukulan kita tidak hancur. Kita akan digigit oleh ular-ular yang besar banget ya, mungkin sebesar naga begitu ya. Dan itu berbisa. Ya kita ingat-ingat hal tersebut. Jadi ingat-ingat siksaan Allah yang dahsyat sekali ketika kita mengulangi perbuatan dosa kita dan kita meninggal dalam kondisi masih belum taubat, itu kita ingat-ingat betul seperti itu. Jadi bisa menjaga diri kita agar kita jangan sampai mengulangi perbuatan tersebut setidaknya. Walaupun kalau misalnya kita nanti berbicara masalah tingkatan ibadah beda lagi ya. Kalau dalam konteks ini kita mulai dari situ. Kita ingat-ingat betapa dahsyatnya ancaman dan siksaan Allah SWT ketika kita
meninggal dalam kondisi. Mbak Rafita, nanti kalau misalnya ada tanggapan silakan disampaikan. Kemudian ada dari Mbak Afifah Nurrohmah ya. Jika ada seorang berbuat kesalahan, sudah mencoba meminta maaf kepada seseorang, dosa pernah dilakukan belum bisa dimaafkan oleh Allah, apakah kewajiban kita sebagai umat muslim sudah gugur kewajiban untuk memohon maaf kepada seseorang tersebut? Tidak memaafkannya. Oke, baik. Intinya kita melakukan kesalahan atau berbuat dosa kepada orang lain, ya ini kaitannya dengan orang lain. Kalau kaitannya dengan Allah, gampang lah itu ya, Allah maha pemaaf ya. Ketika kita melakukan perbuatan dosa dengan orang lain, nah ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu yang paling berat justru ketika kita melakukan perbuatan dosa yang kaitannya dengan orang lain ya. Nah, Imam Ghazali menyampaikan bahwa ketika kondisinya memang seperti itu, kita sudah minta maaf kepada orang tersebut, kemudian kita sudah mengakui kesalahan kita, tapi orang tersebut belum bisa memaafkan kita, hal yang harus kita lakukan selanjutnya menurut Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin itu adalah kita memperbanyak amalan-amalan ya. Kita perbanyak amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Taala. Kemudian kita mohonkan kepada Allah semoga dengan amalan-amalan tersebut itu nanti bisa menggantikan atau sebanding dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya yang kaitannya perbuatan dosa dengan orang lain begitu. Itu arahan dari Imam Ghazali. Jangan sampai kita berputus asa ya. Karena kan Allah itu Maha Kuasa ya. Allah itu Maha berkehendak ya. Ketika Allah mungkin berkehendak dimaafkan ya dimaafkan ya, walaupun mungkin oleh orang tersebut masih belum mendapat ridhonya. Tapi kita berharap seandainya pun tidak dimaafkan, minimal dengan amal-amal yang kita lakukan banyak itu bisa mengurangi siksaan lah ya, mengurangi siksaan kita bisa yang qiyamah. Makanya mulai dari sini sebelum kita melakukan sesuatu yang kaitannya dengan orang lain, kita harus benar-benar menjaga diri ya, jangan sampai apa yang kita lakukan itu menimbulkan efek yang tidak bagus buat orang lain ya, akhirnya menimbulkan perasaan yang apalah gitu ya. Tapi intinya seperti itu sih arahan dari Imam Ghazali bahwa ketika kita sudah mencoba untuk minta maaf, kemudian juga orang tersebut ternyata masih belum mampu mengikhlaskan ya, hal selanjutnya yang harus kita lakukan memperbanyak amalan, memperbanyak ibadah, kemudian juga selalu berdoa mohon pada Allah semoga orang yang kita sakiti itu terbuka hatinya dan mau memaafkan segala kesalahannya. Itu arahan dari Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, mungkin itu ujub apa ini, Mbak Afifah? Oh, ujub. Oh. Nah, ini kalau kaitannya dengan perasaan ya, ini apakah ujub itu ya? Ujub itu kan dia berbangga diri ya, berbangga diri. Nah, kalau berbangga diri itu kan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, begitu ya, kita melakukan ketaatan-ketaatan, begitu ya. Nah, ini kan kaitannya dengan kita melakukan kesalahan dengan orang lain, kemudian orang lain tidak mau memaafkan, begitu ya. Itu sebenarnya kan hak orang tersebut ya. Kita nggak bisa mengganggu pilihan dari orang tersebut, begitu ya. Kalau ternyata orang tersebut tidak mau memaafkan kita, ya tergantung kesalahan yang kita lakukan. Kalau misalnya memang kesalahan yang kita lakukan itu benar-benar fatal, begitu ya, yang menyebabkan dia sakit hati, ya kita nggak bisa dong menyebutnya bahwa dia itu ujub ya atau berbangga diri. Apa yang dia banggakan dengan disakiti? Orang disakiti masa bangga ya, kan aneh ya. Jadi orang disakiti ya mungkin itu bagian dari ekspresi sakit hatinya gitu ya. Kalau saya pribadi sih tidak bisa menyimpulkan kalau itu hal yang ujub ya, karena ujub itu lebih dominan ke membanggakan hal-hal yang baik yang ada pada dirinya ya. Kalau orang disakiti ujub kayaknya ya nggak mungkin ya, kecuali kalau misalnya sudah misal sudah kita, kalau kaitannya sama hati memang susah ya, kaitannya sama hati susah, misal kita memaki kemudian orang tersebut sakit hati ya paling tidak ya mungkin kita bisa menggunakan perantara orang ketiga gitu ya. Tapi itu sih menurut saya bukan ujub, menurut saya itu bukan ujub.
Karena orang sakit hati mana mungkin ujub gitu. Mungkin itu Mbak Rafita. Oke. Ya, terima kasih. Baik, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya kembali untuk 2 orang penanya. Saya ingin bertanya. Oke, monggo Mbak Nurisa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norisa dari Farmasi 3B. Ingin bertanya, bagaimana pendapat dari Mas Sugeng dengan wanita-wanita yang terpaksa bekerja sebagai PSK atau berbuat maksiat? Karena menurut mereka itu tidak ada pekerjaan lain yang dapat mencukupi kebutuhan anaknya maupun keluarganya. Tetapi di balik pekerjaan wanita itu, dia tidak pernah meninggalkan ibadah dan sedekah dan lain-lain. Terus, apakah amalan-amalannya sudah dilakukan seperti ibadah, sedekah, dan lain-lain, itu akan diterima oleh Allah? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurisa atas pertanyaannya ya. Ini menarik sekali untuk dikaji ya. Pertama terkait dengan PSK ya. PSK tapi rajin beribadah begitu ya. Ini menarik ini. Saya tidak pernah terpikirkan malah ini. Jadi menurut saya untuk orang yang memilih, setiap orang punya pilihan. Setiap orang punya pilihan. Kalau kembali ke pilihan itu tadi ya, sebenarnya kan karena menurut mereka mungkin mereka tidak punya pilihan ya selain melakukan perbuatan tersebut. Menurut saya itu hal yang keliru ya. Pertama hal yang keliru. Jadi kita harus betulkan dulu dari sisi pemahaman mereka ya. Pemahaman mereka harus kita betulkan bahwa Allah itu Maha pemberi rezeki ya, Maha pemberi rezeki. Jalan rezeki itu bisa dari mana saja, jalan rezeki itu bisa lewat mana saja, dan bahkan dari arah yang tanpa kita sangka-sangka gitu ya. Syaratnya adalah kita harus bertawakal. Ya memang ketika kita harus, konsekuensi dari pertaubatan itu adalah meninggalkan hal-hal yang apa istilahnya itu, hal-hal yang mungkin kan ada tuh kadang orang yang bermaksiat itu dia sudah kadung enjoy dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi ketika dia itu bertaubat ya, maka dia khawatir ketika dia bertaubat nanti saya harus meninggalkan ini ya, dan nanti saya mau hidup dari mana. Misal kalau kasusnya seperti PSK tadi, itu yang disebutkan dalam poin keempat tadi, syarat dari pertobatan. Jadi syarat dari taubat itu menurut Imam Ghazali adalah itu semata-mata harus karena Allah ya. Jadi bukan karena harta, bukan karena jabatan ya, bukan karena takut ya. Kalau itu berarti kan dia takut ya, kalau misalnya wah nanti kalau saya taubat nanti saya tidak punya penghasilan untuk menghidupi keluarga gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mengacu ke hadis-hadis yang jadi dasar kita tadi ya, bahwa Allah itu mengampuni taubat hambanya ya, asalkan dia itu tidak syirik ya, maka berdasarkan hadis tersebut menurut saya ya taubatnya mungkin itu bukan taubat nasuha ya. Kalau kita bicara masalah taubat berarti taubatnya itu harus menekatkan hati ya, hatinya harus bertekad bulat, dan apapun kondisinya, apapun resikonya harus dia tempuh ya. Kalau misalnya memang dia, ya itu kemungkinan apa ya, lingkungan juga sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Jadi ketika dia masih berada pada lingkungan kondisi yang seperti itu, dia masih gaul sama PSK yang lain ya sama aja, dia nggak akan bisa mampu untuk konsisten atas tobatnya. Atau mungkin ketika, ya insya Allah lah, ketika kita sudah berniat untuk bertobat, kemudian dia kita mencari jalan lain ya insya Allah akan memberikan jalan ya, walaupun dari mana itu caranya. Apalagi sekarang online kan ada banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita lakukan ya. Cuma masalahnya adalah ya itu tadi, ketika dia itu sudah menganggap bahwa kayaknya sudah tidak ada jalan lagi, ya sudah, karena Allah kan itu berdasarkan prasangka hambanya ya. Kalau dalam sebuah hadis yang lain kan disebutkan bahwa Allah itu menurut prasangka hambanya. Ketika hambanya berprasangka bahwa kayaknya saya sudah tidak ada jalan lagi selain mencari rezeki dari jalan ini, gitu kan. Ya sudah, berarti sudah tertutup, dia sudah menutup diri. Ya, maka yang paling penting adalah kita harus mampu membuka diri ya. Kita harus mampu membuka diri
bahwa rezeki itu jalannya bisa dari mana saja. Ya. Kita harus menekadkan hati bahwa kita sudah bertobat dalam sebuah hadis kan sampaikan kan, dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia beristighfar, ya, Rabbi firli dzambi, gitu ya. Kemudian Allah mengampuni. Kemudian dia melakukan perbuatan dosa lagi, kemudian beristighfar, ya. Nah, cuma kan ini kelihatan seperti main-main begitu ya. Maksud dari hadis ini menurut saya ini adalah motivasi ya agar jangan sampai kita itu putus dari rahmat Allah begitu ya. Kita harus senantiasa optimis bahwa tobat kita itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan. Menurut saya seperti itu. Jadi untuk amalannya ya masih di mana saja. Ya karena dalam ayat lain kan juga disebutkan bahwa kita innal hasanati yudhibna sayiat ya, iringilah perbuatan baik ya untuk menutupi kejelekan-kejelekan yang pernah diperbuat. Ya cuma jangan sampai ketika katakanlah nanti di yaumul hisab ya, di yaumul hisab dari pembalasan itu, ketika ditimbang oleh Allah SWT dengan seadil-adilnya antara perbuatan dosa yang kita lakukan dengan perbuatan baik yang kita lakukan itu justru lebih banyak perbuatan dosanya, karena kan kita nggak tahu perbuatan ibadah kita diterima atau tidak. Kalau perbuatan dosa jelas dicatat ya, perbuatan dosa jelas dicatat oleh Allah. Kemudian perbuatan baik yang kita lakukan apakah diterima atau tidak, karena nanti kaitannya dengan ikhlas dan lain sebagainya, gitu ya, karena Allah dan lain sebagainya, begitu. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Lebih ke situ menurut saya sih, Mbak Nurisa. Ini Mas, terima kasih. Bagaimana Mbak? Ya. Baik, untuk bagian ingin bertanya dipersilakan, kami satu orang. Baik, silakan kalau masih ada lagi yang mau didiskusikan. Atau sudah cukup? Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Kepada seluruh partisipan, dimohon untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu guna pengambilan gambar. Kepada seluruh partisipan yang belum mengaktifkan videonya, dimohon mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Dan Ramadan bersama. Semoga bermanfaat bagi seluruh hadirin semuanya. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada uluh kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.